Ini soal 3, silakan pause video untuk memahami soalnya. Analisis soalnya. Ada data dalam bentuk terurut dari dua variabel, yaitu PDRB per kapita dan kemiskinan. Diminta untuk menghitung dan menguji keberadaan korelasi negatif antara keduanya pada 0,05. Besarnya sampel adalah 11. Kita jawab pertanyaannya. Jawaban 3, menghitung dan menginterpretasikan nilai koefisien korelasi Spearman. Kita panggil formula untuk koefisien korelasi Spearman itu. Untuk itu kita panggil datanya. Kebetulan datanya sudah dalam bentuk urutan. Untuk mendapatkan nilai sigma DI kuadrat, maka langkah pertamanya adalah mendapatkan DI yang merupakan selisih dari kedua urutan. Berdasarkan nilai DI, kita dapatkan nilai DI kuadrat. Dan yang kita perlukan adalah jumlahnya ini. Kita peroleh nilainya adalah 368. Masukkan nilai itu bersama N ke dalam formula, sehingga diperoleh RS adalah sebesar minus 0,67273. Interpretasi nilai RS minus 0,67273 adalah bahwa pertama dengan nilainya yang minus berarti bahwa hubungan antara PDRB dan tingkat kemiskinan adalah negatif atau berlawanan arah. Jadi tingkat PDRB per kapita meningkat, maka kemiskinan akan cenderung menurun. Kedua, nilainya yang 0,67 menunjukkan bahwa tingkat keeratan mereka cukup erat. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Jawaban pertanyaan B, yaitu menguji apakah rho negatif pada tingkat signifikansi 0,05. Tadi kita sudah mendapatkan nilai RS sebesar minus 0,67273. Untuk melakukan pengujian rho akan dilakukan prosedurnya sebagai berikut. Pertama, untuk uji rho negatif akan ditandai dengan HA yang demikian, sehingga kita memiliki desainnya yang seperti ini. Selanjutnya ada kriteria penolakan H0 yang demikian dengan statistik uji yang seperti ini. Akan diakhiri dengan kesimpulan. Tentu kita akan memerlukan dua besaran nilai kritis dan nilai statistik uji. Mari kita tetapkan nilai-nilai tersebut. Pertama, dengan alfa sebesar 0,05, maka nilai kritisnya adalah sebesar minus 1,645. Sedangkan nilai Z uji dengan N sebesar 11, maka dapat dinyatakan demikian ini. Atau Z uji adalah sebesar minus 2,127. Sekarang kita lakukan pengujiannya. Ini desainnya dengan kriteria penolakan H0 yang demikian, dengan statistik uji yang demikian ini, sehingga kesimpulannya adalah karena statistik ujinya di daerah penolakan H0, maka keputusannya adalah menolak H0. Jadi ada cukup bukti bahwa adanya hubungan negatif antara PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Jawaban pertanyaan A, membuat scatter plot dari datanya dan mengidentifikasi pola hubungan yang mungkin ada antara skor matematika dan skor statistika. Begini diagramnya. Ini sumbu-sumbu X dan Y. Sumbu X adalah untuk skor matematika dan sumbu Y adalah skor statistika. Dengan masing-masing penanda bernilai 10-an, sehingga nilai tertinggi adalah 100.
Dan inilah sebaran titik-titik skornya. Dengan nilai yang kedua paling rendah adalah titik 63,50. Identifikasi pola hubungan. Terlihat adanya kecenderungan hubungan positif antara kedua variabel. Bila nilai X bertambah, maka akan cenderung diikuti oleh nilai Y yang juga bertambah. Ketika nilai X dan Y semakin tinggi, walaupun secara umum tetap terjadi hubungan yang positif, namun agak lebih bervariasi. X yang bertambah besar diikuti oleh Y yang pertambahannya bisa lebih besar atau lebih kecil, bahkan dapat diikuti oleh Y yang berkurang. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah menghitung RS dan menguji rho. Untuk itu, kita perlu menghitung sebuah besaran yang disimbolkan dengan sigma DI kuadrat seperti yang kita lihat pada jawaban 3. Karena adanya pengurutan nilai-nilai sampel, penggunaan Excel akan menjamin akurasi pekerjaan. Di Excel, penghitungan nilai sigma DI pangkat 2 itu akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, siapkan tabel dengan 7 kolom yang masing-masing kolom diberi nama mirip dengan yang dicontohkan ini. Kedua, isikan urutan angka pada kolom 1 mulai dari 1 sampai dengan N, besarnya sampel. Kolom ini berfungsi sebagai identitas nomor baris, terutama ketika nanti 2 atau lebih nilai X atau Y bernilai sama. Ketiga, isikan nilai-nilai data pada soal di kolom 2 dan kolom 3. Keempat, lakukan pengurutan terhadap kolom X dan kolom Y menurut kolom X. Jangan sertakan kolom 1 dalam pengurutan tersebut. Gunakan perintah sort pada data di Excel. Kelima, berdasarkan kolom X yang sudah terurut, kita membuat variabel Rx di kolom 4. Berikan urutan mulai dari 1 sampai dengan N pada kolom Rx atau kolom keempat. Tentu saja harus memperhatikan keberadaan nilai-nilai X yang sama, yaitu dengan memberi nilai rata-rata dari urutan seandainya mereka dianggap berurutan. Dalam hal ini ada 2 buah 85 pada urutan ke-7 dan 8, sehingga nomor urutan mereka masing-masing adalah 7,5. Adanya kolom 1 memudahkan kita mengetahui urutan ke-7 dan ke-8, serta mengingatkan kita bahwa urutan berikutnya adalah nomor 9. Selanjutnya juga ada 2 buah 92 pada urutan ke-10 dan 11, sehingga urutan masing-masing adalah 10,5. Keenam, lakukan pengurutan lagi, sekarang terhadap kolom X dan kolom Y dan kolom Rx dengan pengurutan menurut kolom Y. Sekali lagi, pengurutan terhadap kolom X, kolom Y, dan kolom Rx dengan pengurutan menurut kolom Y atau kolom yang ketiga. Jangan lupa menyertakan kolom Rx dalam pengurutan karena nilai-nilai di Rx harus mengikuti perubahan posisi yang ada di kolom X dan Y. Perintahnya sama seperti langkah keempat tadi, yaitu data kemudian sort menurut kolom Y. Ketujuh, beri nilai urutan dari kolom Y pada kolom RY. Perhatikan bahwa sekarang ada 3 buah nilai 91 pada urutan ke-11, 12, dan 13. Sehingga nilai urutan mereka semua menjadi urutan ke-12. Baik, penyusunan variabel DI dan DI pangkat 2 disajikan pada halaman berikutnya. Inilah tabel yang sudah dihasilkan sebelumnya. Langkah ke-8 adalah membuat variabel DI sebagai selisih antara Rx dengan Ry ini. Selanjutnya, langkah ke-9 membuat variabel DI
pangkat 2, yaitu pangkat 2 dari kolom sebelumnya ini. Dan yang kita perlukan adalah jumlah dari DI pangkat 2 yang dilakukan pada langkah ke-10 menggunakan perintah sama dengan sum dari data di kolom DI pangkat 2 itu, yang menghasilkan nilai sebesar 104. Kita lanjutkan. Jawaban pertanyaan B dan C yaitu menghitung RS dan menguji rho berbeda dari 0 pada tingkat signifikansi 0,05. Kita lakukan penghitungan RS. Kita panggil formulanya. Dari lembar sebelumnya diketahui kedua besaran yang diperlukan ini. Tinggal masukkan keduanya ke dalam formula demikian. Sehingga diperoleh RS adalah 0,77143. Tanda positif dari besaran tersebut menunjukkan bahwa hubungan mereka adalah positif atau searah. Dan besarnya korelasi sebesar 0,77 menunjukkan bahwa tingkat keeratannya adalah cukup erat. Permintaan berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis atas rho secara dua arah. Mari kita simak prosedur pengujiannya. Dimulai dengan desain dua arah yang demikian ini, dengan kriteria penolakan H0 untuk pengujian menggunakan sampel lebih dari 10 adalah menggunakan pendekatan distribusi normal ini. Kemudian dilanjutkan dengan statistik uji yang demikian, dan diakhiri dengan kesimpulan. Tentu kita akan memerlukan dua besaran nilai kritis dan statistik uji itu. Mari kita tetapkan nilai-nilai tersebut. Pertama, dengan alfa sebesar 0,05, maka nilai kritisnya adalah sebesar plus dan minus 1,96. Sedangkan nilai Z uji dengan N sebesar 14, maka dapat dinyatakan demikian ini, atau Z uji adalah sebesar 2,78143. Sekarang kita lakukan pengujiannya. Inilah desainnya. Dengan kriteria penolakan H0 yang demikian, dengan statistik uji yang seperti ini, sehingga kesimpulannya adalah karena statistik uji di daerah penolakan H0, maka keputusannya adalah menolak H0. Jadi ada cukup bukti bahwa adanya korelasi antara skor matematika dan skor statistika. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya.